Soal yang pertama, ini kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Nah, berarti kalau misalnya gambarnya kayak gitu, luas arsirannya itu sama dengan luas lingkaran. Ini bisa kita tulis ini sama dengan luas lingkaran dikurangi luas si bujur sangkar yang di dalamnya. Nah, untuk luas lingkaran mah gampang aja kita nyarinya ya. Itu kan dari puncak ke bawah 14 cm. Dengan kata lain berarti jari-jarinya itu kudu setengahnya kan. Nah, berarti ini jari-jarinya tuh pasti 7. Ya, berarti kalau luas lingkaran kan pi r kuadrat. Ya, satu lagi luas bujur sangkar itu sisi kuadrat ya. S kuadrat. Jadi kalau misalnya ini 7, maka si sisinya itu yang ini kan. Tinggal Pitagoras aja. Kalau 7 sama 7 berarti sisi miringnya kita cari menggunakan Pitagoras. Nanti kita dapat hasilnya tuh 7 akar 2. Jadi segini si sisinya 7 akar 2. Nah, ya udah. Kita masukin angkanya ya. Pi itu 22/7 kali jari-jarinya 7 kali 7 dikurang 7 akar 2 dikuadratin gitu ya. Nanti ini kita tinggal hitung aja. Jadi berapa tuh? Ini 7 sama 7-nya bisa kita coret ya. Jadi 22 dikali 7 ini tuh 154 dikurangi 7 akar 2. Berarti 7 kuadrat 49. 49 kali 2 98 ya. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya 56 ya. 56 cm persegi ya. Ada nggak jawabannya? Nah, itu ada yang A ya. Jadi buat soal yang pertama, ini jawabannya itu yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kedua, ini sama. Kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir. Berarti kalau kita mau cari luas arsirannya di sini, luas arsirannya itu sama aja kayak luas segitiga dikurangi luas lingkaran yang di dalam, ya. Luas arsirannya berarti di sini kita tulis luas segitiga dikurang luas lingkaran. Nah, luas segitiga itu kan formulasinya adalah setengah kali alas kali tinggi. Ini luasnya. Kalau luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, sekarang alas si segitiganya berapa nih? Nah, itu alasnya 20 ya. Alasnya 20, tingginya berapa nih? Dari alas ke puncak. Tingginya 12 ya. Berarti ini setengah dikali alasnya tuh 20. Tingginya 12 dikurangi pi. Pi itu berarti 3,14 ya. Dikali R kuadrat. R kuadrat 5 kuadrat tuh 25 ya. Jari-jarinya kan 5. Ini segini 5 nih jari-jarinya. Jadi kalau kita hitung, ini kita bisa coret ya. Ini 10 kali 12, itu 120. Dikurangi 78,5 ya. Berapa tuh? Ya 41,5 ya. 41,5 cm persegi. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya segini nih. Berarti ini opsi yang tepat itu yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya kayak gini. Diketahui jika panjang jari-jari lingkaran itu 25 ya. Panjang jari-jari lingkaran kita tarik aja dari PKA. Misalnya PKA ini panjangnya 25. Kemudian panjang PC itu 15 ya. Nah, yang ditanya panjang tali busur AB. Nah, dari sini kita bisa cari AC pakai Pitagoras aja, karena ini kan siku-siku. Ya, jadi kalau mau cari AC, pakai Pitagoras aja. Akar dari sisi miringnya tuh 25 kuadrat
dikurangi 15 kuadrat. Ya. Jadi berapa nih? 625 dikurang 225 ya. Jadi AC-nya sama dengan akar 400 tuh. Akar 400 itu 20 ya. Berarti segini 20. Karena yang ditanya panjang tali busur AB, berarti 2 kali lipatnya kan. Berarti AB-nya 2 kali 20. Ya udah, AB-nya nanti kita dapat hasilnya itu 40 cm. Jadi di sini opsi yang tepat itu yang A ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang ini lingkaran dan layang-layang ya. Dikasih tahu panjang AO itu 51. Jadi segini 51 nih. Segini 51 panjangnya. Terus OB, O ke B itu 24. Berarti jari-jarinya sini 24. Ini 24. 24 ya. Nah, yang ditanya luas layang-layang OBAC. Kalau kita lihat, ini tuh kan sebenarnya sama aja kayak garis singgung lingkaran gitu. Jadi ini pasti tegak lurus nih, segitiga yang terbentuk. Si segitiga ABO ini. Segitiga ABO yang ini ya. Ini tuh siku-siku sebenarnya. Kalau kita sadar ya. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di B. Yang belum kita punya ya sisi AB-nya aja, itu alasnya berapa. Ya karena panjang ini kan kita udah tahu 51 nih panjangnya. Nah, jadi kalau kita punya segitiga kayak gini, panjang ini 24, panjang ini 51 sisi miringnya. Nah, si ininya berapa gitu kita cari. Nah, kita bagi 3 aja ya biar sederhana. Triple Pitagoras. 51 bagi 3 tuh 17. 24 dibagi 3 itu 8. Jadi kalau triple Pitagoras tuh kan pasti pasangannya tuh 15 ya. Kan 8, 15, 17. Ya. 8, 15 sama 17. Nah, 8 supaya jadi 15, supaya jadi 24, ini kita kali 3. 17 supaya jadi 51, ini kita kali 3. Jadi kalau 15 di sini kita kali 3 hasilnya berapa coba? 15 dikali 3, 45 ya. Jadi ini 45 nih panjang sisi ini. Jadi biar kita nggak usah susah-susah ngitung. Nanti kita dapat panjang sisi ininya 45. Sisi aslinya. Nah, jadi alasnya 24, tingginya 45 gitu. Yang ditanya luas layang-layang OBAC. Nah, luas OBAC itu 2 kali luas segitiga siku-siku. Ya, 2 kali luas segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku AOB ya. Berarti ini kita bisa tulis ini sama dengan 2 dikali luas segitiga kan setengah kali alasnya 24 kali tingginya itu 45 ya. Nah, di sini ini kita coret aja 2 sama 2, kita coret. Jadi tinggal 24 kali 45 berapa tuh? 4 kali 5 kan 20, belakangnya 0 ya, berarti yang ada nolnya aja di belakangnya. Jawabannya itu adalah yang C. Jelas ya? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 10 buah drum. Jika jari-jari masing drum itu adalah 21, berarti segini 21 nih. Ini 21. Ya. Segini 21 kali 2 berapa? 42 ya. Segini 42. Segini 42. Segini itu 21. Nah, kalau kita mau mengukur panjang talinya, ini kan sebenarnya busur yang terbentuk ya. Busur yang terbentuknya itu seperempat lingkaran nih. Jadi ini ke sini.
Ini ke sini. Kalau kita lihat ini ada busur lingkaran. Busur lingkarannya ini ada 4. Jadi kalau misalnya busur lingkarannya ada 4, gimana tuh cara ngitungnya? Sama aja kayak keliling satu lingkaran kan. Jadi ini satu, yang bagian sini, bagian sini, bagian sini, sama bagian sini. Kalau kita jumlahin tuh sama kayak satu lingkaran gitu. Jadi buat nentuin panjang talinya, nah kita lihat ini berapa nih keliling si bagian yang tegak, yang perseginya kita hitung dulu aja ya semua ya. Yang ini yang biru ini nggak dihitung ya, yang dihitung tuh yang saya kasih garis warna merah. Ya. Jadi ini 21, 42, 42, 42 sama 21. Berarti itu panjangnya 42 kali 4 ya. Nah, sekarang di bagian bawahnya nih. Di bagian bawahnya ini tuh sama aja kayak jari-jari sih sebenarnya. Jari-jari, 2 kali jari-jari kayak diameter kan dari titik pusat ke titik pusat. Ini buat bagian yang eh, lebarnya ya, lebar perseginya. Yang ini nggak dihitung nih, yang biru. Ini buat nandain aja. Ya, jadi ini tuh 21. Ini 21. Jadi tuh sebenarnya kita kayak ngitung keliling persegi panjang. Di sini keliling persegi panjang ditambah 1 kali keliling lingkaran gitu ya. Keliling persegi panjang ditambah 1 kali keliling lingkaran. Yang jari-jarinya 21. Keliling persegi panjang kan 2 kali panjang tambah lebar. Kalau keliling lingkaran kan tinggal pi kali diameter ya. Berarti ini 2 dikali panjangnya berapa tuh? 42 kali 4. 168 ya. Ditambah lebarnya itu 42. Ditambah keliling satu lingkaran. Karena seperempat lingkarannya itu ada 4 biji ya. Yang jari-jarinya 21 berapa tuh? Berarti 22/7, hati-hati diameter itu 2 kali jari-jari. Berarti kalau jari-jarinya 21, diameternya itu 42 ya. Nah, ini kita coret 6. Terus ini kalau kita hitung berapa nih? 2 dikali 210 ditambah 22 kali 6. 22 kali 6 berapa tuh? 132 ya. Jadi sini 420 ditambah 132. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya adalah 552 cm ya. Jadi opsi yang tepat ini yang E ya. Soal berikutnya. Nah, ini diketahui panjang OP itu 50. Ini OP itu 50 ya. Terus panjang AP 40. Nah, ini kalau kita sadar kayak soal yang sebelumnya, soal sebelumnya kan kita suruh cari luas ya. Ini segitiga AOP tuh segitiga siku-siku sebenarnya ya. Dimana sisi miringnya tuh 50, sisi tegaknya 40. Berarti kalau triple Pythagoras tuh kan kita ingat ya triple Pythagoras. Itu ada 3, 4 sama 5 ya. Kalau sisi miringnya kita udah tahu 40. Sisi tegaknya ya. Terus sisi miringnya 50. Berarti sisi alasnya ya tinggal kita kali 10 aja jadi 30 nih. Jadi panjang sisi AO di sini itu adalah 30 ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah panjang busur AB. Kita pakai luas segitiga aja. Nah, luas segitiga AOP di situ sama dengan luas segitiga AOP. Jadi, kalau misalnya alasnya 30, tingginya tuh kan 40. Luas kan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya tuh 30, tingginya 40. Ini akan sama dengan kalau alasnya 50, itu tingginya berapa gitu. Nanti di sini kita dapat tingginya dari A ke titik yang di tengah-tengah sini.
Ya, A ke X saja. Ini tingginya berapa? Nah, ini kalau kita hitung dulu, setengah sama setengahnya kita coret. Ya, ini kita coret ya, 0 sama 0. Jadi tingginya 30 kali 4, 120 ya, bagi 5, itu tingginya 24. Nah, ini 24. Berarti kalau yang ditanya panjang busur AB, itu 2 kali dari si tinggi itu kan. AB-nya sama dengan 2 kali tingginya. Jadi si busur AB itu sama dengan 2 kali 24. Berapa tuh? Ya, AB-nya 48 ya. 48 cm. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang D ya. Soal yang ketujuh, ini jika diameter pipanya 14, tentukan panjang tali minimal untuk mengikat susunan pipa. Jadi kalau diameternya 14, ini jari-jarinya 7 ya. Berarti segini berapa? 14 ya. Nah, ini kita bisa hitung. Yang ini 14, yang ini 14, yang ini 7 ya. Terus ini kalau kita tarik, ini ngebentuk satu segitiga sama sisi gitu. Jadi buat panjang talinya di sini kita bisa hitung dengan cara mencari keliling segitiga ditambah satu keliling lingkaran ya. Jadi panjang tali minimum itu sama dengan keliling segitiga sama sisi ditambah keliling satu lingkaran. Kenapa keliling satu lingkaran? Karena ini kalau kita lihat ya. Nah, ini kita tarik ini ke sini. Sorry. Kita tarik ya ini ke titik singgungnya di sini. Titik singgungnya kan di sini. Nah, ini titik singgungnya. Ini ke bawah, ini titik singgungnya gitu ya. Nah, gini. Segini kan sepertiga bagian dari lingkaran. Busurnya ya. Yang ini juga busurnya sama. Ini kalau kita tarik ke titik singgungnya ini. Sama ini. Ini sepertiga bagian juga. Yang ini juga sama. Sepertiga bagian juga. Jadi sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga. Ya itu satu bagian dari lingkaran. Ya. Jadi keliling segitiga berapa nih? 14 kali 4. Itu 56 ya. Satu sisinya tuh 56. Segini 56 nih sisinya. Satu sisinya ini 56. Berarti di sini 3 kali 56. Tambah keliling lingkaran itu kan pi kali diameter ya. Nah, diameternya berapa tuh? 14 ya. Berarti 3 kali 56, 168 ya. Ditambah 22 per 7 dikali diameternya itu 7 ya. Diameternya itu 7. Diameternya itu 14. Nah, ini kita bisa coret nih. Nah, jadi berapa tuh? 168 ditambah 44. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 212 cm ya. Nah, ada nggak jawabannya tuh? Ada ya. Ini opsi yang tepat itu yang B ya. Diketahui lingkaran S dan lingkaran R itu bersinggungan dengan garis peki. Yang ditanya luas trapesium S peki R itu berapa? Sebenarnya buat cari luas trapesium itu gampang aja ya. Luas trapesium itu sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar. Yang mana kita udah tahu sisi sejajarnya itu adalah 5 dan 7 ya. Yang belum tahu kan di sini tinggal si tingginya aja gitu. Berapa sih tinggi si trapesiumnya? Nah, buat nyari tingginya kita lihat. Kalau yang ini panjangnya itu 5 ya. 5 jari-jari ke bawah 5, berarti yang ini 5 juga. Segini 2 juga. Berarti nanti kita bisa hitung si tingginya pakai Pitagoras dari si segitiga itu. Segitiga siku-siku yang ini nih. Ya. Jadi kita hitung tingginya pakai Pitagoras aja. Jadi tingginya berapa nih? Akar dari
14 kuadrat gitu ya. Dikurangi 2 kuadrat ya. Jadi tingginya berapa nih? 14 kuadrat itu 196 dikurangi 4 ya. Berarti 192 nih. Ya, jadi tingginya akar 192. Satu sembilan dua tuh sebenarnya sama kayak berapa nih ya? Kayak 64 kali 3 ya. 64 kali 3. Jadi nanti si 64-nya bisa kita tendang dari akar. Akar 64 tuh kan 8. Ini nyisa akar 3 gitu ya. Jadi kalau mau cari luas trapesium di sini, itu sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajarnya, berarti 5 tambah 7. Dikali tingginya tuh 8 akar 3. Ya. Nah ini bisa kita coret. 2 sama 8-nya. Itu 4. 5 tambah 17 itu 12 ya. Jadi luasnya sama dengan 12 kali 4 itu 48. Ada akar 3-nya di situ ya. Jadi 48 akar 3 cm persegi ya. Berarti di situ jawaban yang tepat yang mana tuh? Yang D ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah ini ruas garis AB. AB itu dari ujung ke ujung dan ada di tengah-tengah. Ini merupakan bagian atau unsur diameter lingkaran ya. Ini gampang. Kita lanjut soal berikutnya. Ruas garis yang merupakan jari-jari, di sini coba kita lihat. AO, dari AO, A ke O ya, dari titik tengah ke ujung lingkaran itu ya benar jari-jari ya. Sorry, ini kita pokoknya dari tengah ke bagian lingkaran ini benar. B ke O juga sama. Kalau B ke C, nah B ke C ini busur ya. Ini busur. Jadi ini bukan nih. Yang bukan itu yang C. Kalau O ke C, ya sama ya. Ini O ke C kan dari pusat ke sini. Ini jari-jari. D ke O, ya ini juga jari-jari ya. Jadi yang bukan itu cuma yang C ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau sebuah juring lingkaran ini dibatasi oleh, jadi kalau kita punya lingkaran kayak gini, kita lihat juring itu yang kayak gimana sih? Ini juring ya. Misalnya kita punya bagian atau segmen bagian dari lingkaran. Nah, ini yang dinamakan dengan juring. Dia dibatasi sama apa coba dari gambar ini? 2 buah jari-jari yang ini sama 1 buah busur kan? Ini busur. Yang ini radius. Jadi yang ngebatasin si juring itu adalah 2 jari-jari dan 1 busur lingkaran gitu. Terus soal nomor 12, panjang diameter sebuah lingkaran itu sama dengan tentunya 2 kali panjang jari-jarinya ya. Jadi jawabannya ini yang C. Kita lanjut ke soal 13. Nah, ini dikasih tahu besar sudut ACB itu 60 derajat. ACB ya, ACB ini A-nya ada di sini harusnya ya. Ini A-nya. Nah, ini ACB itu yang ini. Ini 60 derajat. Kalau kita lihat ini adalah sudut keliling yang menghadap ke busur yang mana tuh? Busur AB ya. Ke busur AB. Nah, yang ditanya di sini besar ADB. Sudut ADB menghadap busur apa? Busur DB juga kan? Dan karena sama-sama sudut keliling, maka besarnya ini 60 derajat juga gitu. Jadi soal nomor 13, opsi yang tepat di sini adalah yang C. Jelas ya? Soal yang ke-14, ini 3 buah lingkaran berjari-jari masing-masing 2 satuan. Koordinat pusatnya itu di 0,0, 12,0 sama 0,5. Jadi ini kita gambar aja dulu ya. Kurang lebih kayak gimana si susunan lingkarannya. Nah, ini kalau kita gambar. Ini koordinat-koordinatnya. Kemudian ini pusatnya ya.
Ini kayak gini kurang lebih. Nah, koordinat pusatnya itu 0,0, kan di sini 0,0. Terus 12,0 berarti di sini 12 X-nya ya. Dan satu lagi 5,0 ya 5,0 tuh di sini. 5,0, 0,5 maksudnya ya. Nah, itu jari-jarinya masing-masing 2 satuan katanya. Jadi di sini ada 3 lingkaran. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, sama lingkaran ketiga ya. Nah, ini sama kayak ngitung yang paralon tadi. Ini kalau jari-jarinya itu 2 satuan, berarti jari-jarinya ada di tengah-tengah. Nah, di sini tinggal kita hitung aja jarak antar pusatnya itu berapa, ya. Jadi kalau buat ngitung panjang tali minimal yang dibutuhkan untuk melilit si bagian lingkaran ini, sebenarnya sama kayak kita nyari keliling segitiga siku-siku ditambah keliling dari si lingkarannya. Ya, kenapa bisa kayak gitu? Karena ya ini kan jarak dari pusat ke pusat. Kemudian untuk bagian lingkarannya nih, kalau kita tarik, bentar, ini kita tarik dulu yang ini. Kalau tali yang melilit itu berarti di sini nih talinya, yang menyinggung, ya. Nah, ini ke sini. Kemudian di bawah ini ada tali hubungnya. Terus di sini juga ada tali hubungnya ya. Nah, panjang bagian yang tegaknya itu jarak sama kayak jarak dari pusat ke pusat. Jadi ini tuh sebenarnya dari 0 ke 12 ini bagian yang tegaknya. 0 ke 12 ini berapa satuan? 12 satuan kan? 0 ke 5 ini 5 satuan. Berarti dari pusat sini ke pusat sini yang sisi miringnya berapa tuh? Triple Pitagoras dari 5 sama 12 pastilah 13 ya. Jadi kalau panjang tali minimal kayak tadi, kita bisa ngitung panjang tali minimalnya pakai keliling segitiga ditambah keliling lingkaran. Jadi panjang tali minimal sama dengan keliling si segitiga ditambah keliling lingkaran. Keliling lingkaran karena segmen atau bagian yang dililit oleh tali yang lingkarannya ini kalau kita jumlahin kan sepertiga, tambah sepertiga di sini, tambah sepertiga di sini, ya. Yaitu totalnya pasti satu lingkaran gitu ya. Berarti keliling lingkarannya berapa tuh? 5 tambah 12, keliling segitiganya maksudnya. 5 tambah 12 tambah 13 tambah keliling lingkarannya tuh pi kali diameter ya. Jadi 25 tambah 5 tuh 30 ditambah pi kali diameternya berapa? Kalau jari-jarinya di sini 2 satuan, berarti diameternya 2 kalinya ya. Ya 4 satuan gitu ya. Jadi jawabannya di sini 30 tambah 4 pi. Ada nggak tuh? 30 tambah 4 pi satuan. Ada opsi yang tepat di sini yang E ya. Kita lihat lagi soal nomor 15 ya. Nah, ini soal nomor 15, jika luas dan keliling suatu segitiga itu sama. Jadi luasnya sama dengan kelilingnya. Kemudian yang ditanya jari-jari lingkaran dalamnya itu berapa satuan. Jari-jari lingkaran dalam itu rumusnya adalah luas dibagi S. S itu setengah keliling segitiga ya. Ya kita langsung tulisnya ini setengah K gitu. Nah berarti karena luasnya di sini sama dengan keliling, kita ganti aja di sini kelilingnya sama luas ya sama L. Jadi R-nya di sini gimana nih? R-nya sama dengan luas dibagi setengah L. Ya L sama L-nya kita coret. 1 bagi setengah ya 2 satuan ya. Jadi R-nya di sini 2 satuan. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B ya. Soal yang ke-16, sebuah lingkaran ini punya panjang jari-jari 1. Jadi kita gambar dulu aja lingkarannya di sini.
Kemudian luas maksimum segitiga sama sisi yang dapat dibuat di dalam lingkaran itu berapa satuan. Ya, ini kita gambar segitiga sama sisinya. Kayak gini ya. Segitiga sama sisi itu punya panjang sisi yang sama besar. Jadi kalau ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini 60 derajat. Kan satu segitiga tuh 180 ya. Nah, sekarang hubungan antara jari-jari lingkaran luar terus sisi segitiga yang kita misalin aja sisi segitiganya tuh sama S gitu ya di sini. Dan sudutnya itu adalah R sama dengan A per 2 sin A gitu ya. A itu ya si ininya, si sisi segitiganya, kita ganti aja sama S gitu ya. Jadi R itu sama dengan S dibagi 2 kali sin 60. Sin 60 kan setengah akar 3 nih. Nah, si R-nya kita udah tahu 1 ya. Nah, ini kita bisa coret 2 ini sama 2 ini. Jadi nanti kita dapat S-nya itu adalah akar 3. Nah, berarti kalau misalnya segitiga sama sisi, panjang sisi ini itu S, dan sisi ini S. Kita mau cari luasnya itu berapa? Ya, luas segitiga aja. Menurut aturan sinus itu tinggal setengah kali S dikali sinus 60 gitu ya. Berarti berapa nih? Setengah dikali akar 3 kali akar 3 kali sin 60 tuh berarti setengah akar 3 ya. Berarti akar 3 kali akar 3 ini tuh 3 ya. Setengah kali setengah itu 1/4. 1/4 kali 3 berarti ini 3/4 gitu ya. 3/4 akar 3. Nah, ini luas maksimumnya ya. Nah, ini harus tahu ini rumus atau persamaan Heron nih yang turunin dari jari-jari lingkaran luar. Lingkaran luar segitiga itu hubungannya itu adalah S dibagi 2 sin A gitu. Soal yang ke-17, di sini ada 2 buah lingkaran. Jari-jari R1-nya 15. Jari-jari yang kecilnya itu 5 cm ya. Yang ditanya jarak kedua pusatnya berapa? Kalau dikasih tahu garis singgung persekutuan dalam. Nah, rumusnya ini rumus Pitagoras aja sih sebenarnya. Tinggal D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2. Kalau misalnya dia garis singgung persekutuan dalam, si R-nya ini nanti ditambah. Jadi R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Gitu ya. Setipe dengan soal nomor 17, soal nomor 18 yang ditanya itu adalah garis singgung persekutuan luar. Kalau garis singgung persekutuan luar, kita bisa pakai persamaan ini. P kuadrat minus, nah ini R1 kuadrat yang lebih panjang, dikurangi R2 kuadrat yang lebih pendek ya. Jadi kita lihat D-nya itu berapa tuh? Soal nomor 17 dulu. Ini garis singgungnya 25 ya panjangnya. Berarti 25 pangkat 2 itu sama dengan P pangkat 2 minus R1 tambah R2. R1-nya berapa nih? 15 tambah 5. 20 ya. Jadi 20 pangkat 2 gitu ya. Jadi P pangkat 2-nya di sini sama dengan gimana nih? 25 pangkat 2 tuh 625. 20 pangkat 2 tuh 400. Karena ini kan negatif ya. Pindah ruas ke kiri jadi positif tuh. 625 tambah 400 ya 1025 kan. Berarti kita tarik akar aja kiri kanan. Nah, ini pusatnya. Jarak kedua pusatnya. Berarti di sini P-nya sama dengan akar P-nya di sini sama dengan akar dari 1025 ya. Soal nomor 18 juga caranya sama. Ini kita tinggal masukin angka aja. GSPL-nya udah tahu ini 12 ya. Berarti ini kita bisa tulis ini 12 pangkat 2 sama dengan
pangkat 2 dikurangin 14 kurangi 5 pangkat 2 ya. Jadi berapa nih? 12 pangkat 2 tuh 144. Sama dengan P pangkat 2 dikurangi 14 dikurangi 5 itu 9 ya. 9 kuadrat itu 81. Ini langsung aja ya. Kita tulis 81. Jadi P kuadratnya di sini sama dengan 144 tambah 81 225 ya. Ini nanti kita tarik akar kiri kanan. Nah, jadi nanti setelah kita hitung kita dapat pusatnya itu adalah akar dari 225 ya. Jadi soal nomor 17 jawaban yang tepat itu E. Soal nomor 18 juga E ya. Lanjut soal nomor 19. Pertanyaannya di sini panjang jari-jari lingkaran luar segitiga itu adalah berapa? Nah, jari-jari lingkaran luar itu kita bisa cari pakai rumus ini. R sama dengan A kali B kali C per 4 kali luas si segitiga yang ada di dalamnya. Nah, lihat, ini kita udah tahu nih panjang sisi B berapa. B itu 8 kan? Nah, ini A-nya belum tahu. A itu depan sudut A. C itu adalah sisi depan sudut C. Nah, kalau misalnya kita mau cari luas segitiga yang ABC itu, kalau kita pakai rumus sinus, bisa kita ganti nanti variabel L-nya sama setengah kali sisi yang mengapit sudut 60 derajat. Di situ sisi apa? Sisi C sama sisi A kan? Ya, jadi kita bisa tulis ini kayak gini. Setengah kali A kali B kali C dibagi 4 kali setengah kali A kali C sinus 60 gitu ya. Nah, ini bisa kita coret nih. A sama A-nya kita buang. C sama C-nya kita buang. Ya. Nah, panjang B-nya kan kita udah tahu 8. Jadi R-nya sama dengan 8 dibagi berapa nih yang di bawah? 2 ya. 2 kali sin 60 tuh setengah akar 3 gitu. Jadi berapa tuh? 2 kali setengah akar 3, 2 sama setengah. Ini 2 sama setengah, ini 2-nya kecoret ya. Jadi ini tuh 8 akar 3. Sehingga kalau misalnya kita rasionalin, ini kali sekawan aja ya. Kali akar 3 per akar 3. Ya hasilnya adalah 8/3 per akar 3 satuan luas. Jadi ini adalah jari-jari lingkaran luarnya. Ada nggak nih jawabannya? Ya, yang E ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini perbandingan panjang jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga berikut adalah berapa? Kalau lingkaran dalam, R dalam itu rumusnya adalah luas segitiga ya. Luas segitiga dibagi dengan setengah kelilingnya. Jadi luas si segitiganya. Nah, jadi kita bandingin panjang si lingkaran dalam yang ini. Ya, ini kalau kita gambar kayak ginilah kurang lebih. Ini jari-jari lingkaran dalamnya kita bisa hitung pakai rumus itu. Satu lagi yang lingkaran luar. Lingkaran luar ya kalau kita gambar kayak gini. Ya. Lingkaran luar ya tentu lebih besar dibanding lingkaran dalam ya jari-jarinya. Nah, kayak gini. Ini jari-jarinya berapa? Ya, nanti kita bisa hitung. Pakai persamaan R luar sama dengan ABC per luas segitiga. Yang sama kan itu ya luas si segitiganya gitu. Nah, jadi di sini kita tinggal bandingin nih. Perbandingan jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar. Gimana caranya?
Ya udah, R dalam banding R luar. Itu berapa tuh? Luas segitiga dibagi S dibagi ABC gitu ya. ABC per 4L. Sorry, ini ada 4-nya nih. A kali B kali C per 4 kali luas segitiga ya. Jadi berapa nih luas segitiganya, kita bisa cari dulu ya. Luas segitiganya ini setengah kali alasnya itu 8, tingginya 15 ya. Kalau misalnya panjang sisi miringnya ini berapa? Pakai triple Pythagoras aja. 15, 8 berarti pasangannya kan 17. Berarti S di sini akar dari kalau S-nya itu S-nya mah kita bisa cari pakai setengah keliling segitiga aja ya. Setengah kali 15 tambah 8 tambah 17. Jadi berapa tuh? 15 tambah 25, 40 ya. Setengah kali 40 ya, ini 20. Tadi yang ini kalau kita mau hitung hasilnya 60. Jadi ini luas segitiganya ya tadi 60 ya. Dibagi S-nya itu 20. Dibanding dengan ABC. ABC itu berarti 15 dikali 8 dikali 17 dibagi 4 kali setengah kali alas kali tinggi ya. 8 sama 15. Nah ini kita bisa coret nih. 8 ini sama 8 ini bisa kita buang. 15 ini sama 15 ini bisa kita buang ya. Yang atas ini tadi jadi 3 gitu ya. Ini jadi 2 nih. Jadi gimana tuh? 3 per 17 per 2 ya. Jadi si 2-nya naik nih. Jadi 6 per 17. Jadi perbandingan jari-jari lingkaran dalam sama lingkaran luarnya itu adalah 6 banding 17. Ya. Jadi opsi yang tepat itu adalah yang D ya. Ah, yang ini. Soal yang ke-21, perhatikan gambar berikut ini. Jika besar sudut COD itu yang ini ya, 48 derajat. Tentukan besar sudut AOC. Nah, kita lihat sudut AOC itu berpelurus dengan sudut AOD. Ini kan satu garis lurus nih. Ya, kita gambar ulang ya. Jadi, kalau sudut AOC ini kita jumlahin sama sudut AOD, itu jumlahnya mesti 180. Jadi, sudut AOC buat soal yang A, itu sama aja kayak 180 derajat dikurangi 48 derajat ya. Jadi berapa tuh? 132 derajat ya. Jadi segini 132 nih. Nah, kalau sudut AEC dia ngadep busur apa, kita lihat. Ngadep busur AC ya. Sudut mana yang menghadap busur AC juga? Oh, kita udah tahu ini sudut AOC ya. Dan sudut AOC ini adalah sudut pusat nih teman-teman. Berarti kalau sudut AEC ya itu mesti setengah kali dari sudut pusatnya atau sudut keliling di sini. Ya. Jadi yang ini sudut AEC besarnya sama dengan setengah kali sudut AOC. Jadi sama dengan setengah dikali 132 derajat ya. Jadi sudut AEC besarnya 66 derajat. Ini 66 derajat ya.
Terus yang ditanya lagi sudut ABC. ABC yang ini ya. Ini ABC nih. Sorry. Kita gambar dulu ya. ABC tuh yang ini. Dia ngadep busur apa tuh ABC? Ngadep busur AC ya, yang ini. Nah, kita cari sudut mana yang menghadap busur AC. Nah, ini kalau kita hapus dulu ya. Yang menghadap busur AC itu kita lihat ini adalah sudut yang ini nih, sudut refleks ini sebagai sudut pusatnya. Jadi kan panjang, ini kita udah tahu nih satu garis lurus itu 180 derajat ya. Sudut AOC juga, tapi sudut AOC yang refleks gitu. Ditambah yang ini 48. Ya. Jadi yang C, sudut ABC sama dengan setengah dari sudut AOC yang refleks ya. AOC yang refleksnya berarti 180 tambah 48 ya. Ini 180 segini, 48 segini gitu maksudnya. Jadi kalau kita jumlahin kan 228 tuh. Jadi setengah dikali 228 ya. Jadi kalau kita hitung ini hasilnya adalah 114 derajat gitu. Ya, jadi ini AOC-nya 132, AEC-nya 66, dan ABC-nya 114 derajat ya. Oke. Ini udah beres. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Soal yang ke-22. Nah, ini kita diminta untuk menentukan luas dan keliling daerah yang diarsir. Kalau ngitung luas sih gampang aja. Berarti ini luas tengah lingkaran dikurangi luas satu lingkaran kecil. Karena itu kan lingkaran kecilnya ada 2 biji ya. Jadi luas arsiran itu sama dengan luas tengah lingkaran yang besar. Atau luas tengah lingkaran besar nih kita tulis dulu. Indeksnya setengah lingkaran besar dikurangin luas satu lingkaran kecil. Satu lingkaran kecil. Jadi berapa tuh? Setengah lingkaran besar berarti setengah kali luas lingkaran tuh apa? Pi R kuadrat kan? Nah, gini. Luas lingkaran kecil berarti itu tinggal pi R kuadrat aja. Cuman jari-jarinya beda di sini ya. Nah, sekarang kita lihat ya kalau lingkaran yang besar itu jari-jarinya berapa nih? Ini jari-jarinya ini kan. Separuh dari 28 ya 14. Berarti ini kita bisa hitung nih, setengah kali 22/7 kali 14 pangkat 2, 14 kali 14 ya. Dikurangin 22/7 kali lingkaran yang kecil. Lingkaran yang kecil ini R-nya jangan R besar ya, kita kasih tandain R kecil aja gitu. Berarti separuhnya ini berapa nih? Separuh dari 14. 7 ya. Ini kali 7 kali 7 ya. Ya udah, ini tinggal kita hitung ya. Ini kita coret 11. Ini kita coret jadi 2 ya. Jadi 22 kali 14. Berapa tuh? 22 kali 14 itu 308 ya. Tambah yang ini 7 sama 7-nya dicoret. Kayak 22 kurang 7 itu 154 kan. Jadi ini 308 kurangin 154. Nah, ini luasnya dapat nih. 154 cm ya. Sentimeter persegi maksudnya. Sekarang cari keliling. Kalau cari keliling berarti kalau kita lihat ya, kita mau cari keliling ini, cari panjang busur yang ini dulu. Ya, panjang busur yang ini. Kita hapus dulu. Ini panjang busurnya berapa gitu. Ya. Nah, panjang busur setengah lingkaran berarti
keliling sama dengan setengah pi d kan, setengah keliling lingkaran ya. Setengah kali keliling lingkaran besar dikurangi 1 kali lingkaran yang kecil. Karena kalau keliling tuh yang dihitung tuh berarti ini. Ini sama yang ini, yang kuningnya tuh. Yang kuningnya kalau kita gabungin ini kan satu lingkaran kecil ya. Berarti kurang keliling lingkaran kecil gitu. Kalau panjang busur keliling lingkaran yang besar berapa? Setengah dikali pi-nya 22/7, diameternya tuh 28 ya. Kan kalau keliling tuh rumusnya pi kali diameter nih. Kalau lingkaran kecil berarti 22/7 dikali diameternya. Berapa tuh diameternya? Diameternya segini kan 14 ya. Ya, 14. Nah, ini kalau kita hitung bagi 2 aja. 11, yang ini 4 ya. Jadi berapa tuh? 11 kali 4 itu 44 ya. Oh, ini ditambah nih. Ditambah yang ini kita coret 2 ya. 22 kali 4 44 ya. Kok dikurang lagi, salah nulis. Jadi 44 tambah 44 88 cm. Ya kalau keliling kita hitungnya yang bagian lengkungnya aja, bagian yang ininya nggak dihitung gitu ya. Kan daerah yang diarsir ini nggak diarsir kan, berarti yang ini nggak kita hitung. Gitu. Jelas ya? Ini yang luas sama keliling udah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-23. Ini kasih tahu luas juring OPQ yang sudutnya 40 derajat ini adalah 24/3 gitu ya. Nah, yang ditanya luas juring OQR sekarang. Kita bandingin aja sudut sama luas juringnya ya. Jadi kita bikin tabel kayak gini. Ini sudut. Ini luas juring. Kalau sudutnya 40 derajat, luas juringnya tuh yang ini kan, OPQ. Areanya berapa tuh? 24/3. Ya, berarti kalau sudutnya 40 derajat, ini luasnya 24/3. Sekarang kalau 60 derajat ya, berarti luasnya X. Berarti kalau kita mau cari X, di sini gimana caranya? Kali silang aja gitu ya. Ini kali ini, bagi ini, gitu. Jadi, kita bisa tulis 24/3 kali 60 dibagi 40 gitu ya. Jadi berapa nih? Coret-coret. Ini bagi 4, 1, bagi 4, 6 ya. 6 kali 6, ya 36/3 gitu ya. Sentimeter persegi. Nah, ini luas juring OQR. Nah, sekarang yang kedua kita diminta buat cari panjang busur PQ. Soal yang B, itu kita diminta untuk menentukan panjang busur PQ. Nah, buat tahu panjang busur PQ, di sini kita harus tahu dulu berapa nilai jari-jari dari si OP ini. Ya. Karena kalau misalnya mau cari panjang busur kan, berarti panjang busur PQ ini sama aja kayak 40 per satu lingkaran utuh tuh 360 ya. Kali keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan 2 kali pi kali jari-jari gitu ya. Ini kita coret 1 sama 9. Nah, si R-nya ini kita belum punya. Si R-nya itu bisa kita dapat dari informasi yang A ya. Informasi pada soal sebenarnya. Luas juring OPQ kan kita tahu nih 24/3. Nah, kalau kita tahu di sini luas juringnya itu 24/3, kita bisa cari dong nilai jari-jarinya berapa. Ya, kita tinjau luasnya. Karena luasnya itu adalah di sini luas juring. Kita tulis dulu.
Luas juring itu sama dengan 40 per 360 kali pi R kuadrat. Nanti si R ini bisa kita cari berapa. Luas juring itu yang OPQ aja, kita pakai OPQ. Sini 24 akar 3. Sama dengan, ini berapa nih? 1/9 ya. 1/9 pi R kuadrat gitu. Jadi berapa nih? Ini luas juring, kita pindahin sini deh. Jadi di sini kalau kita mau cari jari-jarinya gimana nih? R-nya kan kita belum tahu. Berarti R kuadrat di sini sama dengan 24 akar 3 kali 9 per pi gitu ya. Nanti tinggal kita tarik akar aja gitu masing-masing ruas. Ini ambil akar, ini ambil akar gitu ya. Ya udah, di sini kita bisa balik lagi. Panjang busur peki di sini sama dengan 1/9 kali 2 kali pi kali jari-jarinya, itu tinggal kita copy aja. Akar 24 akar 3 kali 9 gitu ya. Dibagi pi gitu ya. Ya ini bisa kita sederhanain lagi sih kalau mau ya. Kayak 24 sama 9. Itu tuh kan 24 kali 9. Berapa tuh 24? 180 ditambah 36. Akar 216. Akar 216 berapa? 36 kali 6 ya. Jadi 6 akar 6 ini bisa kita keluarin. Tapi kalau misalnya mau gini aja juga nggak apa-apa ya. Atau ya udahlah, ini 1/9 kali 2 pi-nya kita masukin aja. Jadi akar berarti kalau 2 pi-nya masuk tuh jadi 4 pi pangkat 2 gitu ya. Kali 24. 24 tuh tadi 4 sama 6. 4 6 gitu ya. Kali akar 3 kali 9 dibagi 9-nya masuk tuh. Berarti jadi 9 kuadrat ya. 9 kali 9. Ada pi-nya di sini. Nanti ini bisa kita coret. Pi sama pi-nya. 9 sama 9-nya kita buang. Terus 4 kali 6. 4 kali 6 berapa tuh? 24 ya. 24 kali 4 96. 96/9 ini bisa keluar nih dari akar nih. 4 sama 4. Kalau kita keluarin lagi dari akar jadi berapa nih? Biar lebih sederhana aja. Itu 4 ya. Terus 9 ini keluar dari akar juga. Jadi 4/3. Akar pi yang nyisa dalam akar tuh pi kali berapa tuh? 6 akar 3 gini. Ya, ini panjang juring. Ini panjang packing-nya ya, panjang busur packing-nya. Soal yang ke-24. Nah, ini jika ketiga garis pada gambar berikut menyinggung lingkaran dan berpotongan di titik F gitu ya. Maka tentukan nilai X. Nah, ini kalau misalnya kita lihat sih, ini si garis singgung yang ini nanti. Garis singgung ini ke lingkaran sini ya. Ini pasti tegak lurus gitu ya, ke jari-jari ke pusat di sini. Ini juga sama ya, garis singgungnya ini akan tegak lurus gitu ke jari-jari sini. Nah, kayak gini ya. Ini bakal tegak lurus juga sama garis singgung yang kedua di situ. Yang ini juga bakal tegak lurus sama garis singgung yang ini. Ya. Nah, jadi kita perhatiin, ada dua segitiga di sini ya. Segitiga ini sama segitiga yang ini. Nah, ini saya warnain ini segitiganya. Ini tuh segitiganya sebangun. Ya. Karena sudut sisi
dan sisinya itu saling berimpit. Jadi kalau kita lihat segitiga ini sama segitiga yang kecil di sebelahnya yang ini, itu tuh sebangun ya. Nah, dengan kata lain, berarti panjang garis singgung antara dua buah segitiga itu, yang ini, yang mau kita cari nih, nilai X-nya berapa, itu bakal sama nih. Jadi 2X min 7 itu sebenarnya akan sama dengan panjang garis singgung lingkaran yang kecil. Ya, jadi garis singgung lingkaran yang besar, itu kan 2S min 7. Garis singgung yang besar, ini akan sama dengan garis singgung yang kecil. Berarti di sini 2X min 7 itu akan sama dengan X gitu ya. Nanti X di sini pindah ruas ke sebelah kiri. Gitu ya. Jadi X sama dengan 7. Oh ya udah, di sini nyari nilai X-nya aja ya. X-nya dapat nih 7. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang ke-25, panjang sisi dari satu segitiga itu adalah 15, 20, 25. Ya, itu perbandingannya tuh 3, 4, 5. Berarti segitiganya ini pasti siku-siku nih. Ini ilustrasinya gini aja ya. Ini 15, ini 20, ini 25. Buat soal yang A ditanya keliling segitiga. Berarti tinggal dijumlahin aja. 20 tambah 15 tambah 25 gitu ya. Jadi berapa tuh? 20 ditambah 40. 60 ya. Yang B, kalau luas segitiganya itu setengah kali alas kali tinggi. Berarti di sini setengah kali alasnya itu 15. Tingginya 20. Coret aja. 15 kali 10 itu 150 ya. Terus kita diminta buat cari jari-jari lingkaran dalamnya. Jari-jari lingkaran dalam itu yang ini ya. R-nya. Bisa kita gunakan rumus apa coba? Yang C. Jari-jari lingkaran dalam itu sama dengan luas si segitiga dibagi setengah kelilingnya. Jadi R itu sama dengan luas si segitiganya kan kita udah tahu nih. 150. Ya, setengah keliling segitiganya. Kalau kelilingnya itu 60, berarti setengahnya berapa? Separohnya. 30 ya. Berarti kalau kita hitung, R-nya sama dengan 5 cm ya. Ini kelilingnya satuannya ini senti ya. Terus yang ini cm persegi untuk luas. Udah gitu aja. Gampang ya. Baik, demikian pembahasan mengenai soal-soal lingkaran matematika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.